Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala Allah ta'ala wa asdaqul qailin subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, amma ba'd. Kawan-kawanku sekalian, jamaah Majelis Talim Masjid Al-Ikhlas Imadiyah, remaja Imadiyah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, berkat nikmat dan karunia Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita tafsir Jalalain sebulan sekali. Sebulan sekali, alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu. Yang hadir di sini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Yang gak hadir mudah-mudahan tetap Allah berikan kesempatan dan juga Allah berikan kesehatan untuk bisa hadir lagi. Pada pertemuan sebelumnya menjelaskan ayat tentang subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Segala puji bagi zat yang menciptakan segalanya berpasang-pasangan, yakni apa saja yang tumbuh di bumi dan dari diri mereka dan dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Dari ayat ini kita kemarin sudah membahas bahwa semua yang Allah ciptakan, makhluk Allah itu Allah ciptakan pasti berpasang-pasangan. Pasangan ini menunjukkan ada hubungan saling membutuhkan. Artinya tidak ada dari makhluk Allah yang bisa berdiri sendiri. Ini untuk menegaskan bahwa yang bisa berdiri sendiri dengan sifat wahdaniyahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menegaskan bahwa Allah lah yang berbeda dengan makhluk, mukhalafatul lil hawadithi. Allah sendirian, Allah nggak berpasang-pasangan dan juga nggak membutuhkan siapapun untuk jadi koalisinya misalnya, atau untuk jadi teman musyawarahnya, enggak. Makhluk punya sifat itu, punya sifat berpasang-pasangan dan punya sifat membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan demikian makhluk itu pada hakikatnya adalah fakir atau membutuhkan kepada pasangannya atau membutuhkan kepada sesama makhluk dan juga membutuhkan tempat bergantung. Yang maha suci hanya Allah saja. Mimma la ya'lamun itu ditafsirkan kemarin, apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ini mencakup hal-hal yang menurut kebanyakan dari kita atau orang umum termasuk hal-hal yang gaib. Karena gaib saya katakan di sini untuk kita ya, orang-orang umum. Gaib untuk sebagian orang itu bisa, untuk orang lain bisa bukan gaib. Jadi gaib kadang-kadang disebut juga gaib, kadang-kadang disebut dengan gaib. Gaib ini relatif sifatnya. Bisa jadi untuk sebagian orang itu adalah perkara-perkara yang gaib, tapi untuk orang lain, untuk orang tertentu itu sudah benar-benar menjadi suatu yang syahadah istilahnya, yang bisa dia saksikan. Siapa tahu di antara kita di sini misalnya menganggap bahwa jin ya, itu adalah makhluk gaib. Tapi untuk Bang Yadi misalnya sehari-hari dia ketemu. Bisa jadi apa udah bukan hal gaib, itu udah nyata di depan saya. Jadi setiap hari dia tuh ketemu. Banyakan amalan. Misal gitu ya. Misalnya kayak gitu. Relatif sifatnya. Apa yang menurut orang-orang umum misalnya kejadian di masa depan itu hal gaib, tapi menurut orang-orang tertentu yang Allah berikan keistimewaan seperti para nabi misalnya, itu bukan hal yang gaib lagi, tapi itu hal yang nyata dan hal yang bisa diakses oleh orang-orang tertentu.
Nah pertanyaannya untuk kita orang-orang umum atau untuk makhluk lah secara umum, kira-kira lebih banyak perkara yang kita ketahui atau lebih banyak yang tidak kita ketahui? Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang tidak kita ketahui. Kalau kita perhatikan di ini penciptaan alam semesta ini ya, kemudian kita naik dari bumi, kita ke atas, kemudian kita ketemu dengan matahari atau tata surya kita lah, ya galaksi kita, Bima Sakti. Nah kemudian di situ ada beberapa bintang-bintang yang masih bisa kita kenal, ya entah dari galaksi mana tapi masih bisa kita kenal. Nah di luar itu semua masih banyak, masih luas lagi yang tidak kita ketahui. Nah ini termasuk wa mimma la ya'lamun. Syekh Hamamizadah pada tafsir Yasin ini kemarin sempat menceritakan tentang sekelompok orang dari Bani Israel, umatnya Nabi Musa, yang sepeninggalan Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat, ini terjadi perselisihan, kemudian mereka doa kepada Allah supaya diselamatkan dari perselisihan ini. Akhirnya Allah tempatkan di belakang Gunung Qaf. Gunung Qaf ini adalah gunung gaib juga untuk sebagian orang. Jadi nggak kelihatan Gunung Qaf. Gunung Qaf itu lebih besar dibanding Gunung Uhud, lebih besar dibanding Gunung Gede, lebih besar dibanding gunung-gunung yang ada di bumi, dan lebih luas juga, lebih luas. Adanya ya bukan di alam syahadah atau di alam nyata ini bukan, tapi itu termasuk makhluk Allah juga dan punya Tuhan yang sama juga, Allah juga Tuhannya. Kalaupun mereka beribadah juga ibadahnya sama seperti kita, yaitu sholat, puasa dan lain sebagainya. Singkat cerita kemarin Bani Israel yang dari sepeninggalan Nabi Musa ini kemudian Allah selamatkan, ditempatkan di Gunung Qaf, ini akhirnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Mi'raj, pada malam Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Kalau Isra itu kan perjalanan dari bumi ke bumi, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dari Mekah ke Yerusalem. Kalau Mi'raj itu dari Yerusalem, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini yang Mi'raj. Nah saat Mi'raj Rasulullah dipertemukan dengan kaum Bani Israel yang tadi diceritakan itu. Kemudian berkenalan dan akhirnya mereka diajarkan oleh Rasulullah tata cara atau syariat Islam. Islam ini kan yang udah update. Ajaran Allah kan sama kayak ya sama seperti ya sistem yang kita kenal lah. Satu saat itu harus diupdate. Misalnya syariat Nabi Musa zamannya udah berubah, maka harus digantikan dengan syariat yang lain, syariat Nabi Isa misalnya. Terus zamannya udah berubah lagi, diupdate lagi. Yang paling update itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang terakhir sebagai penyempurna. Diajarkan tata cara Jumatan, diajarkan tata cara sholat, ya, tata cara sholat sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, syariat kita. Maka berkata di sini Kiai Musannif, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Tsumma qala alaihi salatu wassalam ra'aitu judura buyutihim mustawiyatan. Kemudian berkata Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad, ra'aitu judura buyutihim mustawiyatan. Kami melihat dinding-dinding rumah mereka itu semuanya sama. Enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang pendek, enggak ada yang ya dari bilik, semuanya sama pokoknya, enggak ada yang keramiknya lebih bagus enggak. Fasa'altu, maka aku bertanya kata Rasulullah an sababihi, tentang sebabnya. Kenapa kok ini rumah sama semua modelnya, dindingnya kok sama? Faqalu, maka menjawab mereka, nahnu fil qalbi sawaun. Nahnu, kami semua, fil qalbi, dalam hati kami, sawaun, sama. Kami, hati kami ini sama, sama-sama beriman, kami sama-sama saudara, kami sama-sama umat Nabi Musa yang kemudian bertemu engkau dan menjadi umatmu. Kami ini semua sama. Enak nggak kalau gitu? Kalau sama, hatinya bisa berjalan seiring. Iya, kalau hatinya adem sama-sama, jadinya tidak ada pertengkaran, dan juga tidak ada yang zon atau buruk sangka, suuzon, buruk sangka pada orang. Kenapa? Hatinya bersih, sama semua.
Rumah mereka di sana di Jabal Qaf itu semua sama dindingnya. Ini menunjukkan, kata mereka setelah ditanya oleh Nabi, ini menunjukkan bahwa kami ini semua sama, hati kami ini sama, sama-sama beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Tidak ada yang di antara kami merasa lebih mulia dibanding yang lain. Kira-kira kalau di dunia atau di Indonesia begitu enak gak tuh? Iya, cuma nggak laku itu. Berita satu mana? Orang nggak ada konflik. Adem-adem aja jadinya, adem-adem aja. TV-TV yang lain juga kan yang dijual justru yang itu, yang kira-kira good news, bad news it good news. Kabar buruk itu adalah berita baik untuk disebarluaskan. Slogannya begitu. Rumah mereka di Jabal Qaf itu sama. Tsumma qala alaihi salam, kemudian Nabi bersabda, ra'aitu masajidahum ba'idatan, aku melihat masjid-masjid mereka kok jauh, min buyutihim, dari rumah-rumah mereka. Fas'altu, maka aku bertanya, an sababihi, karena sebabnya, kenapa kok rumahnya pada jauh dari masjid, atau masjidnya dibangun justru jauh dari rumah. Faqalu, maka mereka menjawab, inna thawaba man atal masjid, sesungguhnya ganjaran orang yang mendatangi masjid, mim makanin ba'idin, dari tempat jauh, azyadu, itu lebih tambah, lebih banyak, min thawabiman, ketimbang ganjaran orang atahu min makanin qarib, yang mendatangi masjid dari tempat yang dekat. Sengaja mereka patungan mendirikan masjid, tapi didirikan masjidnya itu yang jauh dari rumah. Udah jauh, nanjak lagi. Nanjak. Ini buat anak muda PSP. Orang tua kan dengkulnya ada ini. Nanjak. Capek banget rasanya. Kenapa kok kalian buat masjid jauh sekali dari rumah-rumah kalian? Jawaban mereka, pertanyaan Nabi ini dijawab, kami tahu bahwa ganjaran orang yang pergi ke masjid itu lebih atau tergantung dengan jauhnya jarak yang dia tempuh. Semakin jauh jarak yang dia tempuh dari rumahnya ke masjid, maka semakin besar pahalanya. Di sini yang rumahnya dekat, yang nempel masjid misalnya, Paris ya Riz? Ya, dikit Riz. Kalau mau itu muter, son lu aja om, baru sampai sini. Muter. Yang jauh, saya jauh nih. Saya jauh, naik motor. Iya. Ya nanti, ya pahalanya bagi-bagi sama itu, sama yang punya motor. Nah, semakin jauh kita pergi ke masjid, maka semakin besar ganjarannya. Setiap langkah kita yang kita injakkan di bumi ini itu jadi sebagai hitungan pahala kita. Itu kondisi rumah mereka. Faqalu, berikutnya, tsumma qala alaihi salam, kemudian bersabda kanjeng Nabi alaihi salam, ra'aitu maqabirahum, aku melihat makbarah-makbarah, kuburan-kuburan mereka, inda abwabi buyutihim, di sisi pintu rumah mereka. Fasaltu an sababihi, maka aku bertanya kenapa sebabnya, kok kuburan kok ditaruhnya itu pas banget di samping rumah, kenapa pas banget di depan rumah, pokoknya langsung ya, di sisi rumah, di luar rumah tapi di sisinya. Faqalu, maka mereka menjawab, hatta naro, faqalu, maka mereka menjawab, hatta narul maqabirah, sehingga kami melihat makbarah, melihat kuburan, fala namilu, maka kami tidak condong, wala nastagilu, dan kami tidak sibuk, bidunya, dengan dunia, wala nansa, dan kami tidak melupakan al-mauta, kematian. Kuburan sengaja mereka bangun atau sengaja mereka mengubur jasad keluarga-keluarganya itu di samping rumah atau dekat dengan rumah. Ditanya oleh Nabi, kenapa kok kalian membangun kuburan ini kok di sisi rumah sendiri? Kami ingin senantiasa mengingat kematian, dan kami ingin senantiasa jauh dari kesibukan dunia. Itu kita ziarah kubur, salah satu hikmahnya
sunnahnya ziarah kubur itu kan mengingatkan kita kepada kematian. Begitu kita masuk, assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum Maida, misalnya kayak gitu. Assalamualaikum ahli kubur semuanya, saya ini insyaallah nyusul nanti. Kalian udah duluan, saya insyaallah nyusul. Kita di situ bisa melihat bahwa satu waktu kita yang ada di dalam situ. Kalau sudah dzikrul maut atau mengingat terus kematian, maka ambisi untuk ke dunia itu lebih sedikit, bisa ngerem lah istilahnya. Bisa ngerem. Kenapa? Karena udah tahu bahwa ujung-ujungnya tuh semua kan nggak ada yang dibawa mati. Ada yang bawa mati bawa Xiaomi, nggak ada juga. Atau yang sekarang lagi itu apa, Bang Ical? Yang lagi dan selalu dibawa gitu, handphone kan ya, pasti nggak pernah ketinggalan. Mendingan ketinggalan ini, ketinggalan apa namanya, dompet dibanding ketinggalan itu handphone ya. Dompet nggak bisa buat nelpon, ngambilin handphone. Nah, handphone bisa tolong ngambilin dompet dong, kan gitu. Tapi semua itu nggak dibawa ke kuburan nanti. Mereka ingin senantiasa mengingat kematian dan ingin tidak disibukkan oleh dunia, makanya selalu menempatkan jasad keluarga-keluarga mereka, kuburannya itu ditempatkan di dekat rumah supaya terus mengingat kematian. Iya, bagus. Ada satu makalah mengatakan ingat mati itu bagus, kecuali untuk pengantin baru. Kalau pengantin baru jangan ingat mati, karena kalau ingat mati kasihan pasangannya, nggak jadi. Iya, sedih aja. Neng, kenapa neng? Saya ingat mati bang. Nggak jadi itu. Maka untuk seorang namanya aris ya, namanya pengantin baru, arus, untuk pengantin baru itu tidak disunahkan mengingat kematian karena itu justru merusak hubungannya. Nah, di luar itu boleh, apalagi yang udah tahu ilmunya, yang udah tahu bahwa sejatinya kita hidup di dunia ini adalah untuk bekal akhirat. Dunia ini penting. Kenapa penting? Karena landasan untuk bahagia di akhirat ya pakai dunia. Tanpa dunia nggak bakal bisa. Nggak ada orang yang dari dalam yang dari alam ruh misalnya gitu ya, tanpa menginjakan dunia terus bisa menikmati keindahan akhirat, nggak ada. Pasti harus lewat dunia dulu. Begitu masuk dunia, kemudian ada perjuangannya, kemudian merasakan dunia itu benar-benar sebagai ladang. Nanti keluar dari dunia dia dengan membawa bekal. Pentingnya dunia itu adalah untuk landasan atau untuk bekal kita menuju akhirat. Ini masih tentang kelompok ya Bani Israel yang ada di Jabal Qaf. Sampai mana itu tadi? Summa qala, kemudian berkata Nabi alaihi salatu wasalam, ra'aituhum la yadhakun fasaltu an sababihi. Kami melihat mereka la yadhakuna, tidak tertawa, fasaltu, maka aku bertanya an sababihi, karena sebabnya. Faqalu, maka berkata mereka, innad dhahka, sungguhnya tertawa itu apa nih? Yaswaddu kalau nggak salah ini. Sesungguhnya tertawa itu menghitamkan hati. Bukan yaswaddu ini apa sih? Falidzalika, maka karena itu la nadhaku, kami tidak tertawa. Nabi Muhammad melihat mereka itu nggak ada yang tertawa. Ya buru-buru
yang boro-boro boro-boro tertawa, senyum aja enggak tuh mereka. Ditanya oleh Nabi, kenapa kok kalian enggak ketawa? Ketawa itu bisa mengeraskan hati kalau terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tertawa bisa mengeraskan hati. Tapi kalau nggak pernah tertawa juga bisa keras juga. Jadi yang tengah-tengah aja, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Nabi juga bercanda, Rasulullah juga bercanda. Tsumma qala alaihi salatu wasalam sa'altu anhum hal takununa mardo. Kemudian Nabi bertanya, hal takununa mardo, apakah kalian semua mardo, merasakan sakit juga? Ada yang sakit juga di antara kalian? Qalu, mereka berkata, al maradu, penyakit, kafaratul dzunubi, adalah penghapus bagi dosa-dosa. Fa nahnu la nudnibu, sedangkan kami la nudnibu, kami tidak berbuat dosa. Nabi tanya, kalian ada yang sakit nggak? Sakit itu kan untuk orang yang punya dosa. Ya Rasulullah, kami nggak ada yang dosa, kami semua bersih dari dosa. Jadi penyakit itu adalah kafaratun lidzunub. Penyakit adalah penghapus bagi dosa-dosa kita. Kalau kita ada yang Allah berikan, misalnya Allah timpakan penyakit, ya itu meriang atau misalnya lebih dari itu percayalah itu sebagai penghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Kalau kita hadapi dengan sabar, itu jadi kafar, jadi tebusan untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang masih sakit itu berarti masih ada dosanya, karena Allah pengen membersihkan itu, membersihkan. Ini penduduk Jabal Qauf yang dari golongan Bani Israel ini nggak pernah sakit. Kenapa? Karena dia semua nggak ada yang punya dosa, udah Allah ampuni semua dosa-dosanya. Bisa juga penyakit itu ya untuk mengangkat derajat seorang. Sebenarnya udah nggak punya dosa, tapi untuk naik kelas, maka harus ditempa dulu. Ada yang seperti itu juga. Jadi bisa untuk kafaroh atau penebus dosa, bisa juga untuk menempa seorang supaya bisa naik derajatnya ketika Allah ingin mengangkat derajat dia. Enggak ada yang amin. Amin, mau sakit? Enggak, bercanda. Tsumma qala alaihi salatu wasalam, kemudian bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa sa'altu anhum, aku bertanya pada mereka, hal tazra'una, apakah kalian menanam juga, kalian bercocok tanam juga? Qalu, mereka menjawab, na'am ya nazra'u, kami menanam, wa nuslimu, dan kami memasrahkan ilallahi, kepada Allah, ila waqtil hasadi, kepada waktu panennya. Fa idza kana waqtul hasad, ketika sudah waktu panen, fanadhabu, maka kami pergi bil ittifaq, dengan kesepakatan kami semua, wa najma'u, dan kami berkumpul fi makanin wahid, di satu tempat yang sama, wa na'ti minhu, dan kami mendatangkan minhu dari hasad, dari panen tadi, ma nahtaju ilaih, apa-apa yang kami butuhkan, wa nukhalli, dan kami membiarkan, kami tinggalkan al-baqiyah, yang lainnya, selebihnya, hunaka, di sana. Nabi tanya, kalian di sini dulu kan mata pencarian paling banyak kan bertanam, ini menanam ya, atau bertani, bercocok tanam. Kalau nggak begitu berdagang, ya di sana mau dagang sama siapa kan nggak ada, palingnya bertani, bercocok tanam. Rasulullah tanya, kalian di sini di Jabal Qauf pada menanam juga, pada bercocok tanam, bertani juga? Iya, ya Rasulullah, saya di sini bertanam, bertani. Semua di sini kami juga waktunya nanam, nanti waktunya panen kami sepakat untuk pergi bareng-bareng ke satu tempat, kami kumpulkan di sana hasil panen kami, dan kami ambil yang kami butuhkan. Misalnya panen itu 3 bulan sekali, yang kami butuhkan dalam 3 bulan. Lebihnya masih banyak, dan lebihnya itu kami pasrahkan kepada Allah. Jadi benar-benar yang diambil itu cuma yang dia butuhkan aja, nggak semuanya. Ini cara-cara hidup mereka di sana. Udah hatinya udah bersih, nggak ada keserakahan, nggak ada ambisi untuk memiliki semua, karena memang udah sampai
di sana sudah sampai pada satu alam yang mimma la ya'lamun, yaitu alam yang kebanyakan manusia tidak tahu, dan di sana sudah Allah bukakan hijab, sudah Allah bukakan penghalang. Kalau sudah Allah perlihatkan ganjaran sholat yang tadi ya, mereka sudah Allah perlihatkan ganjaran sholat, orang yang datangnya jauh dari masjid terus makin besar. Ini kan berarti udah Allah buka hijabnya. Kalau sudah Allah buka hijabnya, maka udah nggak berarti itu yang namanya hasil tani, udah nggak berarti itu yang namanya uang, udah nggak berarti. Demikian juga kita di dunia, sebenarnya bisa kita mempraktekkan hidup itu di dunia kita ini yang umumnya nggak dipraktikkan oleh orang lain. Jadi kita bukan yang mainstream gitu misalnya. Kita yakin bahwa sholat kita itu ada ganjarannya dan kelihatan. Kita yakin bahwa ngaji kita itu ada ganjarannya dan kelihatan. Begitu kelihatan maka istiqomah pasti. Tapi kalau belum kelihatan juga biasanya masih malas-malesan. Biasanya masih kadang datang, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Semua yang kita lakukan amal-amal ini ya, amal-amal baik amal soleh maupun amal toleh, amal buruk, itu ada bentuknya, dan bentuknya bisa kita lihat nanti di akhirat. Itu secara umum Allah bukan hal itu. Nah kalau orang yang Allah izinkan untuk melihat, maka bisa tahu mana bentuk sholat, mana bentuk puasa, dan nanti efeknya atau imbasnya ke diri kita masing-masing. Wa tsumma qala, kemudian berkata Nabi alaihi salatu wasallam, hal fikum an'amun, apakah di antara kalian itu ada hewan ternak? Qalu, mereka menjawab na'am, iya Nabi, ada an'amuna, ternak-ternak kami, fis sahra'i, di padang Sahara. Famata lazimna, maka kapan kami membutuhkan, nanti kami mendatangi, minha, dari an'am, dari hewan ternak kami datangi, qadroma nahtajulai, sekedar yang kami butuhkan saja, wa nukhallil baqiyah, dan kami biarkan selebihnya fis sahra'i, di padang Sahara. Enak begitu tuh ya. Biar kita kerja atau usaha misalnya, kita ambil sebutuhnya, yang kita butuhkan berapa, selebihnya sedekahin. Kira-kira bisa gitu nggak? Insya Allah ambil yang kita butuhkan. Kayak kebutuhan saya banyak banget nih. Jadi sedekahnya dikitan. Kebutuhan sebenarnya sedikit ya, yang banyak keinginan, kebanyakan pengen. Tsumma qala alaihi salatu wasalam, kemudian bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, ra'aitu wujuhahum musfarratan, aku melihat wajah mereka itu kuning, pucat. Fakultu, maka aku berkata, kata Nabi, lima takunu enggak begitu, lam takunu, kalian tidak dalam kondisi mardo, sakit, kalian tidak dalam kondisi sakit. Falima saffarat wujuhakum, maka kenapa menguning, memucat wujuhukum, wajah-wajah kalian? Qalu, berkata mereka, hadza min khaufil mauti, ini adalah karena takut mati. Nabi bilang, katanya kalian gak ada yang sakit, tapi kok muka pada pucat semua, muka pada pucat, kemudian pada lemes, kayak gak ada gairah hidup. Katanya gak ada yang sakit. Kami begini karena kami takut akan kematian, karena sering ingat mati. Kami begini karena takut akan pertanggungjawaban nanti setelah mati, termasuk orang yang selamat gak kami nanti setelah mati. Jadi di sana masih hidup. Saat zaman Nabi Muhammad itu masih hidup mereka, dari zaman Nabi Musa. Dan ini kuasa Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Qadir, Allah kuasa untuk memberikan hidup kepada siapapun lebih panjang dari orang pada umumnya, bisa.
Nabi Khadir misalnya, Nabi Ilyas sampai sekarang kan masih ada yang di bumi. Kemudian Nabi Isa masih ada juga di langit, masih hidup, usianya panjang. Itu para nabi dan orang-orang soleh seperti golongan Bani Israel yang ketemu sama Nabi saat Mi'raj, ini juga Allah berikan usia yang panjang. Ya jangankan itu tadi ya, contoh-contoh itu. Jin aja kan umurnya panjang. Jin itu umurnya bisa sampai ratusan tahun, 700 tahun. Jin yang saat itu mendengar Nabi Musa dakwah atau mengetahui dakwahnya Nabi Musa, jadi Taurat saat itu sudah turun, ya. Jin itu udah ada, jin itu sudah lahir dan sudah mendengar ajakan Nabi Musa. Ini masih hidup saat Nabi Muhammad. Memang usianya panjang-panjang. Inni sami'tu Qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa'amanna. Aku mendengar Quran di ayat sebelumnya itu, aku mendengar kitab yang datang setelah Taurat. Ini jin yang saat masa Nabi Musa ini sudah hidup, ya udah dewasa juga, dan masa Nabi Muhammad masih hidup juga. Itu jin. Mau hidupnya panjang begitu? Ya. Bosen. Bosen, iya benar. Bosen. Jadi kalau misalnya ketemu sama jin perempuan itu ya kelihatan cakep, itu nenek-nenek sebenarnya Ji. Nenek. Ratusan tahun itu kelihatannya aja. Nah, makhluk-makhluk Allah itu sangat banyak, sangat banyak, dan Allah, Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk memberikan umur yang panjang itu. Ini Bani Israel yang hidup di sisi Jabal Qaf, ya, usianya panjang juga. Mereka takut juga mereka akan kematian, takut khawatir kalau setelah mati nanti ya amal ibadahnya tidak diterima. Yang begitu aja masih takut ya. Yang kita ini tenang-tenang aja. Ya mudah-mudahan kita yang termasuk umat Nabi Muhammad SAW, yang termasuk Allah berikan ketenangan batin. Jadi bisa kumpul bareng-bareng begini aja, bisa istiqomah. Insya Allah Allah berikan kemudahan, mudah hidupnya, juga mudah nanti saat kita sakaratul maut. Yang kita baca kitab-kitab ini pengarangnya, kemudian yang kita sering tawasulin, ya, misalnya ada yang punya tawasul tertentu saat tahlilan misalnya, ya para ulama, kemudian amalan yang kita baca ini pengarangnya, itu mudah-mudahan nanti pas kita menjelang kematian itu datang juga, datang. Biasanya Ketri tawasul, ini kok udah 2 hari nggak tawasul ya Ketri, pada mana nih? Jadi mau sakit itu Ketri, tengokin, datang itu, datang nanti dituntun la ilaha illallah. Misalnya kayak, pokoknya semua orang-orang soleh yang pernah kita kirimkan Fatihah, insya Allah itu menolong kita. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian bersabda Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, wasaltuhum hal yukatsirukum hal yaktsuru fikum al maut. Hal yaktsuru, apakah banyak juga dalam kalian al mautu kematian, kama yaktsuru fina, sebagaimana banyak kematian dalam kehidupan kami di dunia nyata. Qalu, mereka berkata, na'am, ya, fi kulli sanatin janazatun, ya, setiap tahun janazatun, ada satu jenazah. Banyaknya mereka setahun cuma 1 jenazah, banyak mereka. Tapi mereka jawab na'am, ya, banyak kematian. Jadi ada juga angka kematian di sana ada, walaupun usianya panjang tetap menemui kematian. Nah disitulah mereka terus merasa takut, khawatir, kalau
amal ibadahnya itu nggak diterima. Ini yang membuat mereka lebih khusyuk, mereka jarang tertawa, kemudian mukanya kelihatan pucat juga. Kenapa? Ya karena merasa takut pertanggungjawaban setelah kematian itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah bulan depan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.